Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-32, ayat 42 sampai 44. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku telah mendatangkan kepada bangsa ini segala malapetaka yang dahsyat ini, demikianlah aku akan mendatangkan ke atas mereka segala kebaikan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli lagi ladang di negeri ini yang kamu katakan, itu tempat yang tandus tanpa manusia dan hewan. Tempat itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota Shefela, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Salah satu dorongan yang mungkin dilakukan oleh manusia adalah balas dendam. Pada saat seseorang merasa dirugikan maupun terluka secara material, fisik, atau emosi, sangat mungkin baginya untuk mengikuti motivasi memberikan balas dendam. Inilah salah satu faktor yang membuat teks-teks Alkitab yang bernuansa keras, seperti konsep mata ganti mata, sangat mudah untuk disalahartikan. Alih-alih mengikuti perintah Tuhan, seseorang justru sedang menggunakan teks firman Tuhan untuk membenarkan dendamnya. Lebih parahnya lagi, ia memproyeksikan Tuhan sebagai sosok penuh dendam dengan konsep pemahaman balas dendamnya terhadap kehadiran teks-teks itu. Hukuman yang dialami oleh orang Israel bukanlah keinginan hati Tuhan yang dilandasi oleh kebencian. Tuhan setelah mengizinkan terjadinya masa pembuangan dalam sejarah hidup bangsa Israel, ia pun memastikan masa transformasi hidup mereka. Tuhan sedang menguatkan mental dan iman bangsa Israel bahwa mereka tidaklah sedang menghidupi balas dendam dari Tuhan. Justru mereka sedang hidup di dalam masa pembentukan ulang dari Tuhan untuk memperbaharui hidup mereka sebagai umat-Nya. Pada penilaian manusia, masa pembuangan ini tentulah menyakitkan. Namun, ternyata inilah unsur penting yang diperlukan demi masa depan mereka sendiri. Inilah wujud kasih Tuhan. Sahabat Alkitab, Tuhan tidak pernah menyimpan dendam, melainkan Ia selalu menyediakan kasih pengampunan yang membawa perubahan hidup bagi setiap individu yang ingin menerimanya. Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini pun menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu membuat transformasi dalam setiap karya kasih-Nya. Oleh sebab itu, kita pun perlu menahan diri agar tidak cepat membuat kesimpulan atas berbagai peristiwa menyakitkan yang kita alami, bahwa itu semua merupakan bentuk balas dendam atas kemarahan, apalagi kebencian dari Tuhan. Proses transformasi kasih Tuhan dapat terjadi termasuk melalui peristiwa-peristiwa menyakitkan dan berat sekalipun. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang betapa besarnya kasih Tuhan. Bahkan Tuhan selalu menyediakan dan berkarya untuk mentransformasi hidup kami dari segala keberdosaan dan kesalahan yang menghancurkan diri kami sendiri, yang mengganggu relasi antara kami dengan Engkau. Tuhan selalu berkarya untuk memperbaharui hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk dapat menghidupi pembentukan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.